Selanjutnya yang keenam itu ada qasr atau sakta. Hukum bacaannya berhenti sejenak tanpa mengambil napas pada huruf tertentu. Dalam riwayat Hafiz terdapat 4 tempat sakta. Qasr berarti memendekkan atau berhenti sejenak. Nah, letak ayatnya pada ayat ke-27, kata sakta adalah man. Jika wasol, wajib sakta. Nun sukun harus dibaca izhar atau jelas. Boleh wakof, tidak boleh diganti wakof. Maknanya belum sempurna. Agar jelas bahwa roqiman, siapa yang dapat menyembuhkan adalah dua kata terpisah. Jika tidak sakta, terjadi izgham bila guna dan terdengar suatu kata marrok yang mirip murrok para pembantah, atau marrok kuah daging atau kaldu, maknanya jadi salah. Letak ayatnya pada ayat ke-14, kata saktanya adalah bal rona ala qulubihim. Jika wasol maka sakta. Lam sukun harus dibaca izhar atau jelas. Boleh wakof, tidak boleh diganti wakof, maknanya belum sempurna juga. Nah, agar jelas bahwa rona ala, rona bal, bahkan telah menutupi adalah dua kata terpisah. Jika tidak sakta, terjadi izgham mutaqaribain dan terdengar seperti kata barron yang artinya dua daratan, maknanya jadi salah. Ada pada surat Al-Kahfi. Letak ayatnya pada akhir ayat ke-1. Nah, kata saktanya iwaja. Jika wasol, wajib sakta apabila menyambung wasol ayat ke-1 ke ayat 2. Boleh diwakofkan, diganti wakof karena rasul ayat. Agar kata bengkok, iwaja, tidak terhubung langsung dengan kata lurus, koyima, di ayat berikutnya, sehingga maknanya tidak rancu. Jika tidak sakta, artinya menjadi Al-Quran yang bengkok dan lurus. Ini tidak tepat. Seharusnya ayat kedua menjelaskan Al-Quran itu lurus sebagai bimbingan. Surat Yasin. Kata saktanya adalah pada markodina. Jika wasol, wajib sakta apabila menyambung atau wasol. Nah, boleh diwakufkan juga. Diganti wakof karena wakof tam atau sempurna sebagai pemisah antara ucapan orang kafir dan ucapan orang mukmin dalam ayat tersebut. Terjemahannya, mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Sakta, inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih dan benarlah rasul-rasulnya. Qasr atau sakta bisa ditandai dengan adanya huruf tanda sin. Sin kecil di atasnya. Bisa terdapat tanda huruf sin kecil ini yang dinamakan sakta. 7 ada ibdal, isbat atau jawazul wajhain. Hukum bacaannya, ibdal mengganti hamzah dengan wawu atau ya. Isbat menetapkan atau memunculkan huruf ya yang asalnya dibuang. Jawazul jain boleh dua cara bacaan dengan ya atau tanpa ya. Contoh surat dan ayatnya terdapat Quran surat Az-Zukhruf ayat 68. Contoh ayatnya itu ya ibadillah khaufun alaikumul yaum. Cara bacanya yaitu ya ibadi. Jawazul wajhain boleh dibaca ya ibadiyah dengan ya atau ya ibad tanpa ya. Selanjutnya ada bacaan nomor 8, nun wikoya atau nun ziyada atau nun wasol. Hukum bacanya nun tambahan yang muncul saat wasol antara tanwin dan kata berikutnya yang diawali hamzah wasol. Nun ini berfungsi menjaga harokat tanwin agar tidak hilang. Contoh dan ayatnya terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, contoh ayatnya itu sawaun alaihim. Cara bacanya yaitu sawaun alaihim. Saat wasol dibaca sawaun alaihim. Muncul nun wikoyah setelah tanwin domah. Selanjutnya ada sifir mustatil atau sifir mustadir. Hukum bacanya tanda bulat kecil pada mushaf, sifir mustatil, awal atau lonjong. Hurufnya dibaca saat wasol dan dibuang saat wakof. Sifir mustadir dibaca bulat penuh, huruf tidak dibaca baik wasol maupun wakof. Nah, contohnya itu ada pada surat Quran surat Al-Kafirun ayat 4 yang bunyinya wala ana abidum ma abattum. Saat wasol, ananya satu ketuk atau satu harokat saja. Nah, saat wakof, ana dibaca dua harokat. Contohnya wala ana